teman-teman, prinsipnya sebenarnya kalau kita bicara mengenai saat sekarang ini, saya kaitkan dengan pandemi ini, kita harus realistik bahwa di era new normal, di era pasca nanti pandemi ini berakhir gitu ya, kita mau tidak mau harus bicara, kita harus confidence dengan teknologi. Dari seluruh aspek kehidupan kita bergantung kepada teknologi. Bahkan kita tahu Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa data is the new oil gitu ya. Kenapa data? Nah, berlomba-lomba semua industri baik di bidang apapun gitu di seluruh dunia ini. Kalau dulu mereka fokusnya kepada aset heavy gitu ya, bagaimana caranya mengumpulkan aset sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang mereka berlomba-lomba untuk membuat platform heavy. Platform heavy bicara ada satu platform yang kemudian akan merecord data gitu ya. Nah, data itu kemudian dianalisis untuk menghasilkan business intelligence. Nah, dari business intelligence itulah kemudian kita banyak membuat strategi bisnis, termasuk diantaranya adalah bagaimana kita dapat meng-attract dari talent di luar perusahaan untuk bergabung kepada perusahaan. Jadi faktanya adalah ke depan memang kita harus akui teknologi itu mendominasi kehidupan di Indonesia dan di dunia gitu ya. Nah, ini secara statistik karena saya dari background-nya dari research gitu ya, ada beberapa hal yang terkait dengan statistik untuk sebagai data dan fakta yang menunjang dari sharing knowledge kita pada pagi hari ini gitu ya. Jadi teman-teman, Indonesia ini diyakini tahun 2030 itu menjadi pemain yang mendominasi untuk pertumbuhan ekonomi di dunia gitu ya. Bahkan kita ini digadang-gadang menjadi 10 negara terbesar di dunia gitu ya. Dan arahnya ke sana kita bisa melihat digital ekonomi itu menjadi backbone-nya. Nah, untuk bisa mencapai itu kita juga harus tahu ada beberapa requirement yang harus kita penuhi gitu ya. Nah, salah satunya memang kita harus memiliki skill worker ya, dari 55 juta menjadi 113 juta gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan besar sebenarnya. Nah, khususnya adalah untuk yang digital talent. Dan kalau kita mengacu kepada tadi Mbak Lisa sudah katakan bahwa Global Talent Search 2019 itu mengatakan bahwa memang Indonesia itu akan defisit untuk digital talent itu sekitar 18 juta gitu ya, 2030. Nah, ini menjadi PR kita bersama, PR para stakeholder, khususnya di pendidikan gitu ya, bagaimana kita bisa mengejar 2030 dengan potensi yang sangat luar biasa. Jadi istilahnya itu too big to ignore gitu ya. Dengan potensi begitu besar, kalau kita ignore begitu saja, tentu saja ini menjadi bukan menjadi berkah gitu ya, bisa jadi ini menjadi musibah nantinya gitu ya. Ditambah lagi dengan bonus demografi gitu ya, puncaknya 2030 dengan usia produktif yang mendominasi di Indonesia. Jadi ini fakta yang memang harus kita sadari. Yang kedua adalah selain kita tahu mengenai potensi bonus demografi, potensi mengenai digital ekonomi Indonesia, dan kita juga harus tahu, dan ini bukan suatu hal yang baru, perkembangan revolusi industri 4.0 kemudian menuju ke society 5.0 ini juga membawa perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di bawah ini sedikit gambaran untuk memberikan satu informasi gitu ya. Kalau di revolusi 1 mesin uap, 2 listrik gitu ya, ketiga ada komputer dan otomatisasi gitu ya. Yang keempat kita sebut dengan cyber physical system, di mana semua device bisa terkoneksi, ngumpul menjadi satu, yang disebut dengan big data, kemudian kita bisa olah. Nah, itu ternyata berdampak terhadap GDP sebuah negara dan juga berdampak kepada populasi sebuah negara gitu ya. Nah, kalau dulu di bawah ini gitu ya, ada beberapa survei gitu ya. Jadi kalau mulai dari revolusi 1 itu dibutuhkan sekian abad, 1,2 sampai 1,3 abad. Ketika ada mesin uap berada di sebuah negara tersebut, maka 100 tahun kemudian itu negara itu secara populasi dan GDP itu akan meningkat gitu ya. Nah, kemudian diikuti oleh revolusi yang kedua semakin pendek gitu ya, 50-an tahun, yang ketiga semakin pendek lagi di bawah 30 tahun, dan yang keempat ini semakin pendek lagi gitu ya.
Nah, ini yang kita bisa ambil sebuah kata kuncinya adalah teknologi ini bisa menyebabkan kecepatan yang luar biasa, ya. Jadi tidak heran banyak pakar mengatakan speed is the new currency. Nanti saya akan bahas sedikit gitu ya. Nah, ini di belakang ini adalah ini. Jadi saya tidak akan membahas mengenai ini. Industri 4.0 ada 5G, ada AI gitu ya, big data, cloud dan seterusnya. Nah, yang saya mau bahas adalah kalau industri tidak bisa merespon secara cepat gitu ya. Jadi ada 3 respon. Pertama, ada yang do nothing gitu ya. Mereka pasif gitu ya. Yang kedua, mereka akan reaktif. Kreatif bicara ketika industri lain kompetitor yang menerapkan ini baru kemudian mereka mengikuti. Yang ketiga, mereka akan proaktif ya, mengikuti perkembangan zaman gitu ya, mengikuti perkembangan dari teknologi. Nah, Nokia salah satu bukti ya. Stephen Elop mengatakan we didn't do anything wrong but somehow we lost gitu ya. Ini ketika dia mengakhiri pidatonya ketika dia di acquire sama Microsoft gitu ya. Nah, jadi ini saya tidak akan diskusi mengenai terlalu banyak gitu ya, tapi intinya adalah saya akan memberikan beberapa gambaran teknologi itu dengan industri 4.0-nya itu merubah banyak hal gitu ya. Bagaimana dengan arsitektur, bagaimana para engineer gitu ya, para insinyur itu kalau mereka tidak bisa beradaptasi gitu ya, itu betul-betul akan terjadi job loss gitu ya. 3D printing house misalkan ya, di Tiongkok itu bikin rumah sakit di bawah 1 minggu gitu ya. Dan itu semuanya menggunakan teknologi 3D printing dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, terus bagaimana para expert sekarang ini secara konvensional di dunia mainstream gitu ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan gitu ya. Belum lagi dengan artificial intelligence di buruh gitu di pabrik yang sekarang sudah banyak dilakukan di Cikarang dan seterusnya. Autonomous vehicle kita udah tahu lah gitu ya. Profesinya driver, kemudian Adidas tidak mengklaim sebagai perusahaan sepatu lagi gitu ya, lebih kepada desainer. Begitu juga dengan berbagai macam perbankan dan seterusnya. Jadi ini berbagai dampak-dampak itu yang menjadikan kita bahwa kalau kita tidak beradaptasi dan mengadopt teknologi sesuai dengan profesi kita, bukan tidak mungkin kita akan tergerus gitu ya. Nah, ini jurnalisme salah satu kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana tulisan manusia, mana tulisan dari robot gitu ya. Hampir mirip. Pertandingan selesai, report selesai dengan analisis yang sangat komplit gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh robot gitu ya, bukan manusia. Terus bagaimana dengan para jurnalis dan seterusnya? Ini tanda tanya besar. Nah, ini Google Pixel Buds tahun 2016-2017 dia ngeluarin gitu ya, dengan harga sekitar di bawah $200. Bagaimana dengan nasib para translator? Bagaimana dengan tour guide yang notabene sebelumnya mereka bergantung kepada misalkan bisnis lokal atau internasional travel gitu ya. Nah, jadi orang bisa melakukan bisnis dengan negara manapun dengan membeli alat ini. Dia bicara bahasa mother tongue-nya dia, kemudian speaker dari handphonenya dia mengeluarkan bahasa lokal yang diajak bicara gitu ya. Dan ini sudah terjadi gitu ya. Maka jutaan translator akan terancam secara profesi dan seterusnya gitu ya. Retail industri sama saja gitu ya. Di Jepang, di Amerika gitu ya. Itu secara mainstream retail industri decline gitu ya. Di Indonesia juga kita udah lihat, kita udah saksikan, kita udah baca gitu ya. Ini juga mengalami decline cukup signifikan. LG April kemarin mengatakan dia walaupun sebagai smartphone pioneer gitu ya, dia quit dari bisnis karena dianggap tidak bisa lagi untuk bersaing gitu ya. Data storage cost semakin rendah, semakin murah gitu ya. Nah, jadi teman-teman dari prolog ini kita bisa tahu, kita bisa mengambil satu kesimpulan adalah dari sisi industri itu mereka harus mengadopsi teknologi itu secepat-cepatnya karena ini terkait dengan kemampuan untuk bersaing ya. Competitive advantage dari perusahaan itu bergantung kepada teknologi gitu ya. Kalau mereka telat, kalau mereka lambat gitu ya, maka secara kompetisi mereka kemudian akan disalip oleh kompetitornya mereka. Nah, jadi permasalahan adalah yang memproduce tenaga kerjanya itu bukan dari industri, dari perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini yang saya akan coba bahas. Nah, dari business opportunity tadi saya sudah katakan speed is the new currency dari bisnis ini, Mark Benioff mengatakan itu, dan kita bisa lihat kecepatan itu
luar biasa di segi teknologi. Dan kita tahu juga di Silicon Valley itu kalau kita lihat sejarahnya itu ya, walaupun inovasi itu diinisialisasi oleh para akademisi dari Stanford University gitu ya, kemudian mereka engage dengan industri sehingga namanya silikon kan semiconductor ya istilahnya gitu ya. Saking dekatnya hubungan link and match antara akademisi dengan industri, maka namanya silikon. Silikon itu nomenklatur yang dimiliki oleh industri gitu ya, makanya namanya Silicon Valley. Tapi kita lihat bahwa yang memulai inovasi itu sebenarnya bukan industri, tapi dari akademisi sebenarnya. Dengan apa? Dengan melakukan riset. Nah, kemudian dari hasil riset itu, itulah yang kemudian diterjemahkan, dijawatakan oleh industri, kemudian untuk menjadi monetizingnya melalui industri dan seterusnya. Ya, jadi kecepatan ini kita lihat sangat luar biasa, semakin pendek gitu ya. Nah, akibatnya apa? Ada yang mengalami pain, ada yang mengalami gain gitu ya. Kalau mengalami pain, industri yang tidak bisa beradaptasi, tidak bisa mengikuti gitu ya. Saya pernah ditanya sama media gitu ya, berarti kita nanti akan terreplace oleh teknologi. Ya sebenarnya yang menjadi jawaban singkatnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang monoton, pekerjaan-pekerjaan yang rutin ya, yang tidak bisa berinovasi, itulah yang menjadi dampak dengan adanya teknologi. Jadi yang di-replace adalah teknologi oleh AI adalah pekerjaan yang rutin, yang monoton gitu ya, termasuk profesi para akademisi dan para dosen gitu ya. Nah, dari sisi gain, nah kita lihat ini kan kita bicara business opportunity, begitu banyak profesi yang akan muncul nantinya ya. Bahkan ada yang riset yang mengatakan anak SD sekarang ini akan bekerja di profesi yang belum ada namanya ya. Dan kita bisa lihat ini 1 sampai 35 ini kebanyakan profesi-profesi yang memang baru gitu ya. Dan memang kita misalkan berkaitan dengan industri tersebut, kalau kita tidak mendalami gitu ya, misalkan para psikolog, sekarang juga ada psikolog. Nah, bagaimana dengan cyber psikolog? Berarti para psikolog yang mainstream harus belajar lagi, mengetahui lagi, harus punya hard skill lagi, soft skill lagi, terkait dengan cyber psikologi seperti apa dan seterusnya. Begitu juga dengan cyber marketing dan lain-lain. Gitu ya. Oke, jadi dari business opportunity menjanjikan adanya profesi-profesi yang baru akan terkreat. Nah, kemudian bagaimana cara mengembangkan? Nah, hal ini juga menarik dan menjadi PR kita bersama gitu ya, para stakeholder, pentahelik dari pemerintah, komunitas gitu ya, dari akademisi, bisnis dan lain-lain. Kalau kita lihat dari hasil survei, ini yang diharapkan industri untuk teman-teman para petarung muda yang green gitu ya, yang baru lulus atau yang akan lulus. Kalau kita lihat 1 sampai 20 itu kebanyakan adalah soft skill ya. Semakin sedikit yang terkait dengan hard skill yang berhitung gitu ya, yang menganalisis, karena semuanya itu bisa dilakukan oleh mesin. Tapi kalau berkomunikasi, kejujuran, bekerja sama dan seterusnya, nah itu yang mesin tidak bisa lakukan. Nah ini yang menjadi kata kunci, ada 20 yang diharapkan para tim gitu ya, para petarung-petarung muda yang akan memasuki dunia profesi masing-masing gitu ya, bahwa mereka minimal harus memiliki 20 ini. Dan yang menarik lagi gitu ya, ini kabar, saya nggak tahu ya kabar bagus atau kabar yang menggembirakan, IP di atas 3 itu ternyata hanya 17 gitu ya. Jadi ini salah satu bisa dikirim ke orang tua kalau yang IPK-nya memprihatinkan gitu ya, tuh papa mama lihat tuh IPK di atas 3 tuh urutan 17 gitu ya. Tapi faktanya memang seperti itu gitu ya. Jadi soft skill lebih banyak dibutuhkan. Dan kita tahu kalau startup ada istilah hipster, hacker, hustler, dan hound gitu ya, tuh untuk dijadikan sebagai cikal bakal para founder dan co-founder. Jadi kalau ada 4 fungsional ini, kemudian mereka masuk ke dalam satu tim membuat sebuah startup gitu ya. Nah, startup itu diharapkan memiliki skill yang mumpuni untuk mereka kemudian menjalankan ke depan gitu ya. Dari ada yang desain, ada yang IT, kemudian ada yang dari sisi bisnis, dan juga ada yang dari data analitik atau dari risetnya. Oke, nah ini juga hal yang menarik kalau tadi kita tahu apa yang diharapkan dari generasi green gitu ya, yang baru lulus itu. Nah kemudian muncul lagi ada istilahnya versatilis. Jadi kalau kita sebelumnya mengenal orang itu harus menjadi spesialis, dia taunya sedikit tapi deep atau generalis.
tahunya banyak walaupun dangkal gitu ya. Nah, ada kelompok yang disebut dengan versatilis gitu ya. Versatilis orang-orang yang memang di tengah gitu ya. Jadi mereka punya punya deep knowledge, kemudian mereka punya broad scope gitu ya, makro mereka mengerti skala secara jelas, secara detail gitu ya, dan mereka memiliki komunikasi yang bagus gitu ya. Jadi ini jadi seorang programmer yang bisa memberikan presentasi yang bagus lah. Ya, ini hal-hal yang kelompok versatalis inilah yang menjadi nanti kata kunci di mana para petarung muda ini bisa memenangkan kompetisi. Jadi mereka-mereka yang dicari gitu ya. Nah, ini ada beberapa list juga dari profesi yang istilahnya itu akan punah gitu ya, peris gitu ya. Jadi kita lihat telemarketer ini kalau yang mendekati satu ini itu hampir dipastikan akan punah gitu ya. Telemarketer, akuntan juga ya, ada bukunya End of Accounting gitu ya, nanti mungkin saya tampilkan slide-nya gitu ya. Jadi profesi-profesi yang dulunya menjadi kebanggaan gitu ya. Zaman saya dulu tahun 80-an itu saya punya sertifikat kompetensi itu mengetik 10 jari gitu ya. Saya selalu didoktrin sama saudara, sama teman-teman gitu ya. Kamu harus punya kemampuan mengetik 10 jari gitu ya. Kalau enggak itu susah bekerja. Jadi saya carilah kursus, kemudian ujian nasional segala macam. Kamu harus punya sertifikat untuk tata buku, nama tata buku gitu ya. Nah, itu teman-teman saya punya semua itu, gitu ya, dengan berharap dengan itu kemudian bisa bekerja lebih mudah. Tapi setelah 10 tahun kemudian gitu ya, saya lulus gitu ya, yang saya pelajari itu udah nggak pakai semua. Ya, yang saya pelajari itu ternyata itu berubah dan cepat lagi gitu ya. Nah, itu salah satu kenapa kompetensi yang kita miliki yang pas gitu ya, bahkan yang current ini itu ada kalanya tidak relevan dengan kompetisi yang di masa yang akan datang, yang kita hadapi mungkin 2-3 tahun yang depan gitu ya. Nah, ini adalah profesi. Nah, semakin mendekati satu dan ini jumlahnya semakin banyak, itu akan diperkirakan akan hilang gitu ya. Nah, kalau tukang pijat kelihatannya masih bertahan gitu ya. Jadi pasti orang lebih pijat sama manusia daripada robot gitu ya. Recreational terapis kelihatannya aman gitu ya. Karena 0,003 masih lama, mendekati satu masih lama. Oke, nah teman-teman ini sekilas gitu ya, yang tadi saya katakan bahwa scope top skill yang akan berubah gitu ya, bagaimana future work gitu ya. Beberapa tipe-tipe ini baru kolaborasi dengan mesin gitu ya, bekerja lama akan hilang gitu ya, cara berpikir kita akan berubah, cara bekerja akan berubah gitu ya. Jadi makanya banyak sekali muncul istilah gig worker gitu ya. Orang banyak sekali secara jujur semakin ke depan itu orang lebih percaya kepada teknologi gitu ya. Sekarang kalau orang ke dokter gitu ya, opininya dokter dikompar dengan Google gitu ya. Dok, obat ini kan buat gini-gini gitu ya. Dulu mana pernah kita melawan dokter. Sekarang kita bisa defense ke dokter. Kalau kita naik taksi gitu ya, kita yang ngajarin sopir gitu ya. Pak, lewatnya ini gitu ya. Kita tergantung kepada GPS gitu ya. Nah, itu kan teknologi. Begitu juga dengan siswa mahasiswa gitu ya. Kalau dosennya mungkin opininya agak menurut mereka agak tidak masuk akal, mereka sourcing kemudian itu jadi bahan perdebatan dan seterusnya. Artinya tidak mungkin tidak hal-hal tersebut memang kita harus akui kadang-kadang kita harus bergantung lebih banyak nanti ke depan dengan teknologi. Oke, baik, saya cepat aja. Yang terakhir mengenai digital attraction. Nah, ini digital attraction. Jadi attraction ini sebenarnya kata kuncinya adalah perusahaan itu memiliki visi misi yang jelas gitu ya. Seperti Bineka ini saya udah kenal mungkin 20 tahun yang lalu sebagai pionir B2B gitu ya. Bahkan kalau orang mau tender dan segala macam, referensinya tuh udah Bineka gitu. Jadi cukup memberikan mewarnai pertumbuhan e-commerce di Indonesia, khususnya untuk yang B2B gitu ya. Nah, ini juga kan membawa perubahan yang sangat signifikan. Nah, kita bisa lihat perubahan yang sangat signifikan itu dari cara mengetrack perusahaan itu berdiri. Pada prinsipnya adalah perusahaan itu kan meminjamkan skill dari talent yang berada di luar perusahaan, gitu ya. Jadi perusahaan mengetrack talent itu untuk masuk ke dalam perusahaan itu untuk membantu mewujudkan visi misinya perusahaan. Nah, karena skillnya itu dipinjam, maka remunerasi itu dijadikan sebagai imbalan, gitu ya. Gaji itu sebagai imbalan. Jadi skill dipinjam itu kalau tidak relevan dengan industri, lama kelamaan udah pasti
perusahaan akan mencari opsi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan di slide berikutnya, kenapa banyak perusahaan-perusahaan sekarang itu tidak mencari bachelor lagi, tidak mencari orang-orang yang punya degree, karena dianggap sudah tidak relevan, gitu ya. Jadi skill yang mau dipinjam, kemudian mau dibayarkan itu tidak relevan dengan industri yang mau mewujudkan visi misinya mereka. Nah, akhirnya muncullah macam-macam gitu ya, sertifikasi. Nah, termasuk salah satunya adalah Kampus Merdeka dan Belajar Merdeka ini salah satu untuk menjematakan itu gitu ya. Nah, program bekerja, munculnya pekerjaan baru, tenaga kerja sekarang multidisiplin gitu ya. Saya pernah bicara diskusi 5 tahun yang lalu gitu ya. Saya pernah berkunjung juga ke beberapa perguruan tinggi di luar gitu ya. Itu kalau saya mau jadi seorang technopreneur, maka saya menentukan saya harus belajar apa ya. Jadi saya bisa belajar dari teknologi IT 3 mata kuliah, dari hukum 3 mata kuliah, dari sosial gitu ya 3 mata kuliah dan seterusnya, dari cross fakultas. Nah, di Indonesia kan nggak bisa gitu ya, karena harus berubah undang-undang dan seterusnya. Nah, Kampus Merdeka ini saya lihat sebagai terobosan yang bisa menjawab itu gitu ya. Jadi struktur bisa jadi bukan hierarki lagi, bukan piramid lagi gitu ya. Ini udah fluid. Jadi kita bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman dan seterusnya. Karir itu ditentukan oleh pekerja, makanya banyak sekali yang freelancer gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang sekarang ini bekerja ke depan ini tidak bekerja kepada satu perusahaan, jadi kepada beberapa perusahaan karena skill mereka itu yang dipinjamkan kepada perusahaan gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Dan data menjadi salah satu hal yang sangat penting. Nah, jadi kita bisa lihat di surat kabar di media gitu ya, profesi IT begitu luar biasa, begitu banyak dicari dan seterusnya. Nah, magang merdeka ini di Bhinneka saya rasa menjadi salah satu kunci yang perlu para petarung muda ambil gitu ya, karena ini menjadi salah satu kunci bagaimana mendekatkan skill Anda gitu ya dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah, kita sebenarnya punya ada yang disebut dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya dari pemerintah juga sudah memiliki scoring gitu ya, 1 sampai 9. 9 itu yang paling expert, 1 yang paling beginner gitu ya. Nah, orang biasanya menempuhnya, orang itu dikatakan qualified atau kompeten itu dari jalur pendidikan. Kalau Anda S2, maka Anda dianggap skornya 8. Kalau Anda S3 dianggap 9 gitu ya. Kalau Anda profesi dianggap 7, kira-kira gitu. Tetapi kalau misalkan ada teman-teman yang tidak beruntung di sini gitu ya, masih ada 3 jalur lagi gitu ya. Jalur kedua bisa berdasarkan dari pengalaman atau mandiri otodidak gitu ya. Di Bali itu banyak sekali penari-penari bahkan yang buta huruf gitu ya. Itu sampai mereka go internasional. Diakui kompetensinya. Yang mengakui adalah pengalaman mereka sekian puluh tahun gitu ya, untuk tari ini mereka sangat expert. Nah, itu mereka diakui walaupun tidak berdasarkan jalur pendidikan ya. Ibu Susi salah satunya gitu ya, mantan menteri gitu ya. Kemudian kalau misalkan dari sini pun tidak gitu ya, maka yang mengatakan kompetensi itu dari industri. Nah, inilah yang magang ini dari jalur ini gitu ya. Jadi Anda dari jalur pendidikan formal plus kemudian dari magang ini yang diharapkan Anda bisa mendekati dengan kebutuhan dari industri. Yang keempat itu Anda mengambil sertifikasi atau profesi. Ya, nah ini saya coba gambarkan gambar kira-kira kampus Merdeka dan Belajar Merdeka itu align dengan bagaimana menciptakan kompetensi yang sesuai dengan era digital ini. Ini saya sempat singgung bagaimana perusahaan-perusahaan sekarang ini sudah mengklaim bahwa tidak ada relevansi lagi gelar itu dengan kompetensi gitu ya. Nah, yang menarik kadang-kadang kampus yang mengklaim gitu ya, melahirkan banyak startup, founder, unicorn, dekakorn itu kadang-kadang menjadi paradok gitu ya. Di satu sisi kampus mengklaim bahwa kami menghasilkan para founder untuk startup yang menjadi unicorn dan seterusnya, tapi ketika para founder dan co-founder ditanya gitu ya, mereka mengatakan kami belajar itu bukan dari kampus, kami belajar secara otodidak, kami belajarnya dari komunitas, kami belajar. Nah, ini kan agak paradok gitu ya. Nah, jelas saja karena kurikulum yang dipelajari gitu ya, itu tidak relevan. 4 tahun setelah dia lulus itu industri udah nggak butuh skill itu, akhirnya mereka belajar sendiri. Nah, ini kan terjadi paradok gitu ya. Nah, makanya kenapa
no longer require a degree dan seterusnya. Ini semakin banyak ya. Elon Musk bahkan mengatakan ya college itu hanya for fun gitu ya. Tidak ada salah dengan itu kalau bagi perguruan tinggi yang tidak bisa mengejar gitu. Speed tadi ya, speed kecepatan itu tidak bisa dijawantahkan dalam bentuk kurikulum. Ini contoh gitu ya, yang tadi saya katakan itu bagaimana adaptasi sekolah gitu ya, terlihat dari transkripnya ya. Anda lihat ini yang dimunculkan itu bukan kimia, fisika, bahasa Inggris dan lain-lain gitu ya, tapi transkrip itu udah berubah menjadi analytical, creative thinking gitu ya, complex communication, oral and written gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ada apa spider map gitu ya, yang mereka nilainya minim itu kemudian dosennya itu berlaku sebagai coach gitu ya, untuk bisa meningkatkan sesuai dengan profesi mereka nanti gitu ya. Dan ini Anda bisa lihat gitu ya, ini adalah transkrip yang mengikuti gitu ya, revolusi industri 4.0 ini sehingga bisa adaptif gitu ya. Nah, sebenarnya kami juga sudah memulai karena tadi Pak Nizam juga menyebutkan bahwa sesuai dengan passion dan seterusnya gitu ya. Nah, kami juga untuk mengalign ini dengan Aku Pintar gitu ya di Kemendikbud, bagaimana para adik-adik dari siswa itu sedini mungkin mengetahui passion mereka sehingga bisa align dengan jurusan, bisa align dengan ketika mereka magang, ketika mereka bekerja gitu ya, sehingga mereka bisa maksimal dan produktif.